Dua faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga. Hai Mams, welcome back to channelnya Mama dan Rafa. Jadi hari ini Mama Rafa tergerak untuk membahas tentang keretakan yang bisa terjadi di dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya aku mengasih tahu ini bukan dari para ahli, ini bukan dari sumber dari Google atau dari manapun, tapi ini dari sumber diriku sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Thank you. Buat para mams nih yang lagi galau, aduh rumah tanggaku kok seperti ini ya, aduh aku bingung caranya seperti apa. Jangan di skip, diikutin terus. Nah yang pertama adalah pasti adanya ya, ada aja namanya rintangan, tantangan, ataupun masalah dalam rumah tangga. Siapapun itu, mau orang tua kita dulu, mau tokoh siapapun itu, pasti kalau dalam rumah tangga itu ada aja masalahnya. Nah, tergantung nih, masalah itu bisa diselesaikan atau memilih untuk menyerah aja gitu ya. Tapi Mams, Mama Rafa mau berbagi nih, dua faktor yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Siapa tahu ini yang Mams lagi alamin, kita bisa sharing sama-sama supaya ada solusinya untuk ke depan. Oke? Jadi yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah faktor yang paling berperan dalam rumah tangga. Kebetulan Mama Rafa ini nih, pengalaman pribadi aku paling ogah komunikasi dengan suami. Bukan berarti nggak teguran ya, tapi paling malas untuk mengungkapkan rasa kecewa, rasa nggak enak sama suami tuh. Contohnya, aku lagi capek nih, aku malas mengungkapkan itu. Padahal itu yang harus diungkapkan gitu ya. Tapi dulu Mama Rafa itu menganggap bahwa ketika aku diam, ketika aku marah-marah, suami aku akan peka apa yang ada dalam hati aku. Ternyata itu malah membuat sumber masalah. Suamiku tidak peka, Mams. Jadi belum tentu laki-laki itu atau suami kita peka dengan keadaan kita. Karena ada tipe suami nih yang dia akan melakukan apapun jika dia tahu masalahnya. Tapi kalau kata suami Mama Rafa nih, kata Pak Rafa, aku nggak punya indera keenam, jadi aku nggak tahu apa yang kamu inginkan. Jadi tolong komunikasikan. Jadi benar-benar ya, komunikasi itu adalah faktor utama untuk memperbaiki hubungan dan untuk meretakkan hubungan juga. Jadi buat para mams nih yang malas gitu ya, berasa percuma dong aku ngomong, nanti juga suami nggak ngapa-ngapain. Urusan suami mau bantu kita atau tidak, yang penting kita komunikasikan, Mam. Karena kalau kita pendam dalam hati gitu ya, ingat, suami kita udah capek kerja juga, suami kita cari nafkah, bertanggung jawab. Jangan paksa suami kita juga bisa membaca pikiran kita. Kalau itu benar, puji Tuhan. Tapi kalau itu salah baca, pasti kacau balau gitu ya. Jadi buat para mams nih, yang selama ini kayak Mama Rafa malas komunikasi, malas memulai obrolan sama suami, malas punya waktu berdua sama suami, udah deh, sekarang luangkan waktu berdua, bicara dari hati ke hati, ya waktu anak tidur tentunya ya. Dari hati ke hati, bisa via email, bisa via video call atau apapun itu. Tapi ingat, komunikasikan apa yang Mams mau. Karena kalau kita tahu nih ya, kekurangan suami kita tahu kekurangan diri kita, maka disitulah bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi Mama Rafa udah tobat nih, selama ini aku umpetin semua apa dalam hati gitu ya. Tapi sekarang Mama Rafa mencoba untuk mengkomunikasikan supaya suami tahu apa yang aku mau, dan aku pun tahu suami itu inginnya apa dari aku gitu. Nah, faktor kedua ini yang paling berbahaya, yaitu ikut campur orang tua ataupun mertua. Jadi nih, buat para mams nih yang suka ngeluh ke orang tua atau ke mertua atau siapapun itu, stop. Jangan sampai urusan rumah tangga kita orang tua sampai tahu. Tapi terlebih yang paling berbahaya, jika ingin hubungan baik dengan orang tua maupun mertua, menjauhlah. Kenapa Mama Rafa bilang
faktor ya menyebabkan keretakan rumah tangga itu bisa terletak dalam orang tua maupun mertua ya, orang tua maupun mertua. Itu karena kalau orang tua udah ikut campur, itu permasalahannya akan semakin rumit. Ataupun kalau saat ini tinggal bareng sama mertua, sebaik-baiknya mertua, pasti akan ada aja namanya perselisihan. Jadi buat para moms nih yang mohon maaf gitu ya, saat ini masih tinggal sama mertua, belum ada rejeki buat ngontrak gitu ya, berdoalah sama Tuhan supaya apa? Ketika kita berani keluar dari zona aman, kita berani memulai dari nol, maka rejeki itu akan datang. Tapi kalau kita takut buat berasa kalau tinggal sama mertua nggak ada biaya, tapi dibayar pakai mental, Mam. Tapi kalau sama mertua nanti dibilang nggak sayang lah, yang nggak peduli lah. Udah sekarang jangan pedulikan itu. Menjauh dari keluarga itu adalah satu cara untuk kita bertanggung jawab sama keluarga kita sendiri. Jadi yang saat ini masih tinggal sama mertua ataupun orang tua, didiskusikan lagi sama pasangannya. Apakah itu nyaman? Apakah itu menjadi solusi buat keutuhan rumah tangga? Tapi puji Tuhan ya, kalau punya orang tua ataupun mertua yang cuek aja sama urusan rumah tangga anaknya, itu namanya bonus. Tapi menurut Mama Rafa, jika ingin membangun rumah tangga, keluarlah dari rumah mertua, supaya rumah tangga itu bisa dibangun dengan rasa cinta, dengan ya pokoknya kebersamaan dengan suami itu lebih nikmat rasanya, seperti itu. Pokoknya kalau mau hubungannya baik-baik, hubungan suami baik-baik, hubungan keluarga baik-baik, percaya atau tidak, semakin kita jauh, nama kita akan semakin wangi. Tapi sebaik-baiknya keluarga kita, kalau kita dekat pasti ada perselisihan. Ingat ya Mams, jangan lupa komunikasikan apapun sama suami. Yang kedua adalah tetap harus tinggal berdua dan membuat rumah tangga mulai dari nol bersama suami. Percaya rezeki, berkat itu akan ada kalau kita sama-sama hubungannya baik, komunikasinya baik, komunikasi dengan keluarga baik, dan rezeki itu akan datang sendiri. Jadi buat para mom semangat terus ya. Tetaplah menjadi istri yang baik, istri yang berani untuk komunikasi. Thank you Mam, jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye.